Halo Gemini, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kita reading lagi buat Gemini. Kali ini kita bertemakan tentang sebuah hal ya, sesuatu yang spesial yang akan terlihat di 15 hari ke depan. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Gemini, fokus ke kartu ini. Aku akan selalu mendoakan buat Gemini. Bacaan ini akan ya terbacakan yang baik-baik, yang positif-positif ya. Amin. Dan aku doakan juga buat para Gemini semuanya selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Oke. Kita shuffle kartunya, kita akan lihat di sini. Kita akan turunkan kartu buat Gemini, kartu energi buat kamu ya. Kamu rasakan sesuatu yang spesial apa yang akan terlihat di sini? Sesuatu yang spesial apa yang akan terlihat di sini? Oke. Oke, dah. Gemini, ini energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya. Dan di sini juga bisa vice versa ya. Jika kamu memikirkan seseorang yang kamu fokuskan, kita bisa saja di sini kebaca energi dia ya, ataupun energi kamu. Nah, Gemini, kita di sini akan bercerita tentang sesuatu yang spesial. Nah, kita akan lihat dulu di sini untuk zodiak. Ada The Devil, ada Capricorn. Oke. Di sini juga ada Temperance, Sagittarius, ada Cancer versus Scorpio. Dan ini ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Nah, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak kamu yang saat kamu kepo dengan zodiak pasangan kamu, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini energi kamu ya, buat Gemini. Nah, kita akan lihat di sini, di bottom of the deck-nya kamu. Aku melihat ada pack of wand, ada sesuatu kesempatan di sini, kesempatan yang apakah ini kesempatan kamu untuk merubah hidup kamu? Apakah ini kesempatan kamu untuk dalam percintaan, perubahan dalam percintaan kamu atau asmara ya? Atau perubahan kamu dalam bentuk karir ataupun pekerjaan, finansialnya kamu. Aku melihat di sini ada karir dan ada percintaan ya. Atau bisa saja di sini ada energi di masa lalu yang akan muncul. Dimana dulunya hubungan kamu dengan dia itu yang tidak baik-baik ya, atau mungkin kamu sudah terpisah cukup lama dan akhirnya saat ini akan terlihat ada kesempatan buat kamu untuk memperbaiki hubungan kembali bersama dia. Oke, itu kalau aku lihat ya energi secara garis besarnya. Kalau di keuangan kamu, aku melihat di sini ada sesuatu yang akan seimbang, keseimbangan dalam hal finansial kamu. Aku melihat di sini akan ada perbaikan dalam hal finansial kamu. Ya, semoga itu adalah hal spesial yang akan kamu tunggu-tunggu selama ini dan akan terlihat di 15 hari ke depan. Ya, ini ada pack of wands, jadi semuanya terlihat ada kesempatan di sini. Dari apa? Nah, dari sesuatu yang sangat buruk ya. Ini. Aku merasakannya di sini ada energi kamu yang begitu. Apakah itu merasa kesulitan dalam hal percintaan? Apakah kamu selama ini merasakan bahwa selalu gagal gitu loh, gagal dalam percintaan, gagal dalam menjalin hubungan, gagal dalam mungkin ya ketemu dengan seseorang, dan ternyata ada aja salahnya ya, ternyata ada sesuatu kekurangan, mungkin ada yang ilfil lah, ada yang inilah ya gitu. Jadi intinya sih banyak ya energi negatif di antara kamu dengan seseorang yang mungkin akan memulai hubungan dengan kamu. Itu aku melihat dari masa lalu. Sehingga kamu di sini pengen merubah semuanya. Ya. Dimana di sini juga ada
kalau dari segi finansial ya, aku melihat di sini seperti banyak sekali hal-hal yang berbau penipuan, ya. Mungkin apakah kamu di sini pernah ketipu oleh seseorang? Apakah kamu merasa di pekerjaan kamu itu tidak pernah ada suatu kenyamanan, ya? Atau banyak orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu? Apakah di sana mungkin ada orang yang, untuk apa ya, menghancurkan bisnis kamu? Bisa aja. Jadi intinya di sini akan banyak energi negatif ya kamu rasakan, sehingga saat ini ya mungkin sudah lama sih kamu menginginkan perubahan itu, tapi sesuatu itu akan terlihat, nantinya di 15 hari ke depan, itu aku lihat. Dan kalau aku lihat di sini ya, aku merasakan dalam hubungan percintaan kamu sebelumnya, yang kamu anggap kamu merasa tidak pernah, apa ya, bahagia gitu loh. Setiap ketemu orang itu gagal aja gitu loh. Jadi hubungan percintaan kamu itu selalu gagal. Nah, apakah di situ sering terjadi pengkhianatan? Apakah di situ terjadi penipuan ya? Atau kamu sering dibohongi oleh seseorang? Makanya di sini kamu ingin merasakan bahwa memulai hidup baru kembali atau ada fase baru yang akan kamu lalui ya. Kamu di sini pengen healing, apakah kamu pengen move on dari dia? Ataukah kamu pengen mengupgrade energi kamu menjadi energi positif kembali gitu ya. Karena terlalu banyak masalah yang selalu kamu hadapi di sini. Terlalu banyak hal-hal yang begitu memberatkan hati kamu, yang menjadi beban hidup kamu, ya. Hidup kamu penuh dengan beban di sini. Makanya kamu pengen memulai sesuatu, ingin ada perubahan dalam hidup kamu, ya. Seperti kamu ingin bertransformasi di sini, ya, dari satu kehidupan yang begitu berat ya yang kamu jalankan, dan akhirnya di sini akan ada sesuatu yang akan terlihat nyata nantinya. Akan ada perubahan. Karena aku melihat bahwa diri kamu sendiri yang menginginkan itu, ya. Karena di sini ya aku melihat ada temperance dalam 15 hari ke depan ini, itu akan terlihat kehidupan kamu akan seimbang di sini. Kamu akan mencari keseimbangan, kamu akan merasakan keseimbangan itu. Secara di sini kamu pengen merubah kondisi hidup kamu. The Hangman di sini ini seperti kamu seakan-akan terikat, terbelenggu dari situasi dan kondisi saat ini yang kamu rasakan. Apakah itu situasi kondisi keuangan kamu, finansialnya kamu, pekerjaannya kamu, ataukah dengan percintaan kamu. Intinya di sini kamu ingin memperbaiki semuanya. Kamu ingin keluar dari kondisi ini, ya. Kamu ingin lepas dari ikatan-ikatan ini. Bagaimana caranya? Memang kamu udah berusaha keras di sini. Aku melihat kamu ingin sekali mencari keseimbangan hidup kamu, dan akhirnya kamu merasakan itu. Semoga di 15 hari ke depan ini itu akan terlihat hal yang begitu spesial yang akan kamu rasakan. Di mana keseimbangan itu sangat betul-betul kamu inginkan selama ini. Karena hati kamu itu, dulu ya, aku melihat merasa tidak pernah ada rasa nyaman, ya bahagia. Kayaknya, selalu berat ke kesedihan sih ya, selalu berat kekecewaan gitu ya. Jadi intinya itu yang pengen bahagia itu kayak selalu terhambat. Itu karena mungkin hati kamu juga sendiri sih, hati kamu sendiri yang mungkin, "Oh ya, aku menginginkan untuk perubahan, aku pengen melupakan dia." Tapi ya otomatis kamu mungkin agak masih sedikit berat gitu loh. Apakah karena masih ada rasa cinta? Apakah karena masih ada rasa obsesi kamu gitu loh, ya. Ketakutan kamu atau kegelisahan kamu saat kamu sudah meninggalkan dia ataupun saat kamu sudah melupakan dia, apakah nanti kehidupan aku ke depan akan bisa baik-baik aja? Nah itu, kadang kala pemikiran kita itu sulit ya untuk kita kontrol, ya. Kadang walaupun hati ingin sekali untuk merubahnya, walaupun kadangkala hati itu kuat gitu loh, tapi kadangkala pikiran kita tidak bisa seimbang dengan hati. Nah, tapi di sini kamu sudah mulai merasakan itu. Aku pengen menyeimbangkan hidup aku saat ini. Aku pengen ada perubahan dalam hidup aku, gitu ya. Aku tidak mau selama ini mungkin dalam tahun ini aku merasa gagal dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam percintaan. Nah, mulai sekarang aku kayak pengen melepaskan situasi dan kondisi ini, dan akhirnya keseimbangan itu akan terlihat nyata nantinya oleh kamu, ya. Nah, di sini aku melihat, aku merasakan juga di sini akan hadir sebuah perasaan atau sebuah cinta akan datang di sini, akan ada kesempatan di sini untuk kamu merasakan sebuah cinta kepada seseorang, ya. Aku melihat juga di sini. Oke. Seseorang itu siapa? Ya bisa dikatakan tadi ini ada energi di masa lalu ya. Di bottom of the deck-nya kamu kita melihat di sini ada uh, Six of Cup. Nah, ini menggambarkan ya, ini Cancer, Pisces, Scorpio. Ini menggambarkan bahwa seseorang itu akan hadir ke dalam hidup kamu
di mana dia di sini ya boleh kita katakan dia orang di masa lalu, tapi orang di masa lalu ini tidak hanya teman ya, maksudnya tidak hanya mantan gitu loh. Bisa saja dia teman kamu dulunya, teman sekolah, teman kerja, ataupun teman masa kecil. Intinya di sini dia ketemu dengan kamu, ya, mungkin sering ya ketemu ataupun sering, sering apa ya, ada pertemuan juga sih di sini. Ya mungkin dengan begitu kamu akhirnya memiliki perasaan terhadap dia. Dan dia juga seperti, kayak memberikan suatu harapan kepada kamu, karena di sini ada kesempatan. Kesempatan, dalam merasakan suatu perasaan antara kamu dengan dia, seseorang di sini. Ya semoga hal yang spesial ini akan terlihat nyata nantinya di 15 hari ke depan, di mana itu mungkin selama ini kamu tunggu-tunggu. Atau mungkin ya kamu sebelum adanya masalah sebelum ini gitu ya, mungkin dulu-dulunya kamu mempunyai miliki hubungan ya dengan orang, seseorang, ataupun teman atau apa yang seperti kita katakan tadi ya. Dan di situ kamu merasa nyaman dengan dia. Dan di situ kamu merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dari yang lain gitu loh. Nah, tapi ya mungkin kamu sudah terpisah sekian lama ya, dan akhirnya bisa ketemu lagi di sini. Mungkin selama ini kamu merindukan dia, kamu membayangkan dia, dan akhirnya hayalan kamu itu, rasa rindu kamu itu kadang kala ya bisa terwujud gitu loh. Semoga di 15 hari ke depan ini ya maksudnya, itu akan bisa terlihat jelas nantinya dia akan datang kepada kamu dengan memberikan satu kesempatan, ataukah bisa saja di sini kamu yang akan memberikan kesempatan kepada dia. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada Seven of Swords. Di sini aku melihat ya, ada rasa kepuasan dari kamu, ada suatu kepercayaan diri yang muncul dalam diri kamu ya. Kenapa? Aku melihat mungkin ya, seseorang yang dulu mungkin selalu berbohong sama kamu, seseorang yang dulu mungkin sudah mengkhianati kamu, sebenarnya itu adalah satu keuntungan bagi kamu. Keuntungan apa? Akhirnya kamu mengetahui dia itu orang yang tidak baik, orang yang tidak pantas buat kamu, ya. Sehingga kesempatan kamu untuk, memperbaiki semua itu ada. Nah, itu juga suatu yang spesial sih buat kamu, akhirnya kamu menyadari ya, wah ternyata Tuhan memberikan masalah ini kepada aku agar aku bisa mengetahui dia itu ternyata bukan yang terbaik buat aku gitu loh. Ternyata ada seseorang yang terbaik buat aku. Intinya aku harus harus dulu nih melupakan dia, aku harus move on dulu nih dari dia gitu loh. Sehingga kamu mendapatkan, kesempatan-kesempatan yang lain di sini. Akan banyak kesempatan itu ya. Oke. Dan di sini kalau dari segi masalah keuangan sih ya, aku melihat ya di, eee, Gemini di sini ada Nine of Pentacles. Ini menggambarkan kamu orang yang sangat kaya ya. Kamu seseorang yang sangat mapan. Nah, disitulah kamu harus berhati-hati sekali. Kenapa? Dengan adanya, fasilitas kamu ataupun dengan kondisi kamu saat ini mungkin yang sudah berkecukupan, dalam menilai seseorang yang akan dekat kepada kamu itu kamu harus benar-benar berhati-hati menseleksinya. Kenapa? Aku melihat di sini, kamu juga punya trauma sih di masa lalu, yang mungkin orang itu memanfaatkan kamu, yang orang itu hanya membohongi kamu gitu ya, di mana dia hanya menginginkan uang kamu. Jadi di sini kamu harus berhati-hati ya, di sini. Jadi, kamu harus bisa melihat apakah dia benar-benar tulus, apakah dia benar-benar jujur gitu ya. Sehingga kamu masalah yang dulu-dulu itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Karena kamu juga capek kan sudah merasakan hal-hal yang begitu menyakitkan hati kamu, yang membebani hati dan pikiran kamu ya. Seperti itu buat Gemini. Nah, ini aku lihat di sini juga ada the World. The World ini ya akhirnya kamu bisa merasakan kesuksesan kamu ya. Apa itu? Apa yang kamu impikan selama ini bisa saja semesta yang memberikan peluang kepada kamu, semesta memberikan kesempatan kepada kamu. Kamu akan merasakan itu. Di 15 hari ke depan itu akan terjawab semuanya. Walaupun mungkin tidak semuanya ya, sebagian gitu loh. Mungkin salah satu apa yang kamu inginkan, apa kamu impikan, ya mungkin terwujud. Akan terlihat nyata nantinya. Akan terlihat ada kesempatan buat kamu. Dimana disitulah kamu harus menyadari bahwa bisa memanfaatkan kesempatan itu. Oke? Seperti itu buat Gemini. Aku melihat di sini juga ada energi di masa lalu ini sangat kuat sekali ya yang datang. Tapi kamu ingat ya, masa lalu di sini tidak hanya, mantan ya, bisa saja dia teman kamu ataupun siapa dia, ya. Ini, dimana aku merasakan kamu itu seperti ingin keluar dari kondisi yang begitu menyakitkan ya, kondisi yang begitu toksik ya,
Di sini ada the devil, bisa saja mungkin seseorang yang dulu dekat dengan kamu itu suka berkhianat. Jadi kamu merasa bahwa inilah saatnya aku harus bisa merubah hidup aku. Inilah saatnya aku harus bisa membuat hidup aku bahagia karena aku berhak bahagia gitu loh. Aku berhak dicintai dan aku tidak ingin selalu disakiti. Itu yang kamu inginkan ya. Oke. Buat Gemini. Nah, Gemini, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oh, oke, buat Gemini. Nah, kita akan shuffle kartunya dulu. Buat Gemini. Apalagi di sini akan terlihat untuk kamu ke depan, Gemini. Oke. Ada find your tribe ya. Sebagian dari kamu akan melihat ya di sini akan ada sebuah kebahagiaan. Kamu akan melakukan perjalanan atau mungkin kamu akan melakukan liburan ya di akhir tahun ini, bisa saja itu terlihat ya. Oke. Nah, di sini ada find your tribe. Oke, gambaran kebahagiaan kamu sepertinya kamu menikmati hari-hari kamu mungkin bersama teman-teman, atau mungkin kamu melakukan perjalanan bersama teman-teman ya. Itu suatu hal yang mungkin membahagiakan bagi kamu dan itu mungkin akan terwujud. Di 15 hari ke depan ini mungkin bagi kamu yang ingin mencari cuti tahunan ya mungkin itu didapatkan. Dan akhirnya perjalanan kamu mungkin ya akan bisa terlihat ya sangat begitu membahagiakan ya. Ini ada suatu komunitas yang akan uh, kamu tunggu-tunggu ya kehadiran teman-teman gitu loh. Dimana mungkin saat kamu healing kamu butuhkan teman-teman. Nah, disinilah kamu akhirnya mendapatkan satu kebahagiaan. Salah satu keinginan kamu ya, hal yang spesial akan terjadi itu ya mungkin selama ini kamu sudah berkeinginan, aku pengen jalan-jalan, aku pengen liburan bareng teman-teman gitu loh. Dan ini akan terjadi, oke? Di sini ada space up your needs ya. Di sini seperti aku melihat kamu saat ini lagi menata hidup kamu, menata untuk di masa depan, menata untuk menghadapi tahun 2023. Disinilah ada suatu kondisi di mana wah aku harus menata hidup aku lagi nih. Aku harus bisa memplanningkan apapun itu untuk hidup aku, untuk kebahagiaan aku. Ya, walaupun di sini ada ask for help, di mana kamu di sini membutuh bantuan ya, membutuh bantuan dari semesta. Ada bantuan dari semesta di sini buat kamu, ya. Ini sangat betul-betul membuat keajaiban buat kamu. Apa yang kamu ingin lakukan itu akan terwujud. Di sini you did it. Kamu akan bisa melakukan hal itu, ya. Mencapai puncak ini pun kamu bisa. Ya, secara di sini saat kamu mempunyai keyakinan kamu bahwa Tuhan akan selalu bersama kamu. Ini dia. Akan ada bantuan dari semesta buat kamu di sini. Saat kamu menata hidup kamu, ya, semua bantuan itu dari semesta itu akan terlihat. Kamu akhirnya bisa mewujudkan apa yang kamu impikan di sini. Oke? Stop comparing. Di sini kamu harus bisa, jangan lagi kamu membeda-bedakan. Membeda-bedakan apapun itu. Ya mungkin selama ini kamu merasakan wah, kayaknya hidup orang itu enak sekali ya. Kayaknya dia bahagia aja gitu loh. Aku kenapa? Aku selalu sedih, aku selalu kecewa, aku selalu dikhianati gitu loh. Nah, itu harus kamu singkirkan perasaan seperti itu. Kenapa aku katakan seperti itu? Sebenarnya apa yang kamu hadapi saat ini itu sebenarnya adalah pembelajaran buat kamu yang harus kamu syukuri. Mungkin tidak banyak orang ya yang akan mengalami hal seperti kamu, ya. Itulah kekuatan kamu akhirnya, itulah perubahan hidup kamu setelah kamu merasakan hal-hal yang begitu masalah bagi kamu gitu loh. Jadi di sini kamu udah jangan kamu banding-bandingkan hidup kamu di orang lain. Intinya kamu harus bersyukur. Dengan bersyukurnya kamu, hidup kamu akan lebih bahagia. Walaupun di situ ada masalah, kamu bersyukur. Artinya Tuhan sayang sama kamu. Semesta sayang sama kamu ya. Di sini ada risk it. Oke. Nah, ada kalanya mungkin kamu saat kamu jatuh, ada kalanya saat kamu naik gitu ya. Nama itu roda-roda selalu putar ya. Ya, kadang-kala kita di bawah, kadang-kala kita di atas. Bagaimana caranya kita untuk terbang naik ke atas ini?
Ya, segala sesuatu itu sebenarnya ada hikmahnya ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu kamu harus syukuri. Karena dengan begitu, kamu akhirnya menyadarkan diri kamu sendiri bahwa inilah hidup yang harus aku tata rapi. Inilah hidup yang harus aku planningkan ke depannya bagaimana. Ya, it's time to stop procrastination. Jadi intinya di sini kamu tidak boleh nunggu apa ya? Tunggu lagi gitu loh. Jadi apa yang kamu rasakan ya udah kamu lakukan. Apa yang kamu ingin lakukan ya kerjakan gitu loh. Intinya jangan kamu buang-buang waktu kamu. Saat kamu membuang-buang waktu, ya waktu kamu akan habis di situ aja. Kamu akan stuck, kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain. Intinya di sini ya, kamu buat Gemini harus bisa merasakan bahwa ya, inilah hidup aku. Aku harus bisa menata rapi hidup ini untuk menuju satu kebahagiaan di depan, ya. Itu yang aku lihat. Intinya di sini kamu ya cobalah selalu apa ya, merasakan hidup itu harus diperjuangkan. Jangan stuck di situ aja. Harus diperjuangkan. Karena kalau tidak diperjuangkan, kamu tidak akan merasakan apa-apa. Tidak akan ada perubahan yang akan kamu dapatkan ya. Karena di sini saat kamu sedih, saat kamu bahagia, sebenarnya semua itu ada hikmahnya loh gitu loh. Kesedihan itu ada hikmahnya, kebahagiaan itu ada hikmahnya. Jangan menyangka orang yang bahagia terus itu ada satu kebahagiaan sejati, bukan. Kadangkala itu adalah sebuah cobaan, sebuah tantangan yang diberikan Tuhan atau semesta kepada kita. Intinya kita jangan lengah gitu loh. Saat kita dikasih kesuksesan, saat kita dikasih kebahagiaan, kita jangan lengah gitu. Kita jangan lalai gitu loh dengan apa yang sudah kita dapatkan. Intinya sih kita juga harus selalu merendah hati, merendah diri gitu ya. Seperti itu. Intinya bersyukurlah gitu ya. Gitu ya bagi Gemini. Oke, buat Gemini. Nah, aku akan lihat di sini ya. Seseorang ya yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu itu siapa? Siapa dia? Aku akan coba lihat di sini ya. Kita akan satu kartunya dulu. Seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu itu siapa? Ya, hal spesial yang terjadi itu apa? Intinya di sini kan kamu yang pengen ya melupakan energi yang negatif ya. Intinya ya mungkin sebagai kamu yang merasakan hubungan yang tidak baik ya. Kamu pengen melepaskan dia dan akhirnya kamu berharap pada seseorang nih. Nah, di sini ada mundur. Sudah waktunya kamu untuk memutuskan suatu hubungan. Iya. Di sini buat Gemini, jika kamu sudah merasakan hubungan itu tidak baik, ya udah kamu tinggalkan. Artinya sih agar kamu bisa menata hidup kamu ke depan dengan aman gitu loh ya, tanpa ada uh, embel-embel di masa lalu gitu loh. Di sini ada dia, lupakan dia. Waktunya telah tiba untuk mengosongkan energi kamu. Ya, lupakan dia, kamu buang energi negatif itu yang akhirnya kamu akan munculkan energi positif ke dalam hidup kamu ya. Di sini ada B. Bebaskan diri kamu. Wah, ini sepertinya tentang diri kamu ya. Harus bisa membebaskan diri kamu, melupakan seseorang, harus mundur. Intinya harus bisa kamu move on dari dia. Intinya udahlah masa lalu jadi masa lalu gitu. Tapi di masa lalu yang ini, aku melihat ini adalah seseorang teman, ya. Bukan mantan. Atau kan kamu nih udah banyak mungkin ya mantan-mantannya ya. Bisa saja juga mantan, tapi mantannya bagaimana gitu loh. Apakah di situ kamu dulu pernah menjalin hubungan, mungkin terpisah gitu ya, bisa saja. Adakah ada ikatan? Kehidupan cinta kamu sudah meningkat. Buatlah komitmen untuk hidup kamu. Nah, saat kamu sudah melupakan seseorang di sini, hidup kamu akhirnya meningkat. Ini inisial ya. Bisa saja salah satu dari inisial ini itu akan cocok sama kamu, akan resonate sama kamu ya. Nah, nantinya kamu akan bisa dikatakan dengan seseorang yang akan datang ke dalam hidup kamu itu kamu akan mempunyai ikatan gitu loh. Ya. Di sini ada buka hati, memberi dan menerima energi lain, membuka hati. Intinya nih aku melihat ya, mungkin kamu dulu sulit untuk membuka hati kamu sulit untuk move on ya, tapi akhirnya di sini kamu disarankan untuk membuka hati kamu, agar hidup kamu mungkin lebih bahagia nantinya, lebih terarah gitu ya. Ada cinta sejati, romansa seumur hidup yang akan kamu rasakan. Nah ini, seseorang yang bisa dikatakan akan hadir ke dalam hidup kamu ya, yang akan memberikan cinta sejati buat kamu, oke? Ada waktunya untuk mendengarkan, menerima dan meminta dan menerima dukungan orang lain. Ya,
Mungkin kamu pengen curhat kepada seseorang, mungkin kamu pengen mengetahui nih sesuatu untuk diri kamu gitu ya. Atau mungkin di sini kamu mendengarkan tarot, ya setiap mendengarkan tarot, jadi akhirnya, terciptalah suatu energi positif buat kamu gitu ya. Di sini ada penipuan, seseorang yang menggunakan topeng dalam suatu hubungan. Intinya di sini kamu harus bisa teliti, harus bisa waspada, harus bisa hati-hati di sini ya buat Gemini. Ya, supaya jangan ada hal-hal yang mungkin yang seperti dulu terulang lagi. Ini adalah penipuan, oke. X, kesempatan, memberikan peluang dalam satu hubungan. Nah ini, bisa dikatakan seseorang mungkin di masa lalu, apa dia, teman kamu tadi yang datang dengan versi terbaiknya dia ataupun versi terbarunya dia, seakan-akan kamu di sini mencoba memberikan kesempatan kepada dia, oke? Buat Gemini, itu yang terbaca di sini ya buat Gemini, semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat, pencerahan buat kamu, bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.